Adegan awal dibuka di Australia, di mana kita diperlihatkan kepada seorang profesor yang bernama Edgar Solomon yang akan berpidato di depan banyak orang. Namun, pidatonya itu pun menjadi kacau ketika para penonton merasa tidak nyaman karena puisinya berisi kata-kata yang tidak pantas. Dia lalu dihentikan oleh seorang wanita di sampingnya, yang sama terkejutnya seperti orang lain. Edgar kemudian meminta maaf atas hal tersebut, tetapi tiba-tiba, entah kenapa dia pun malah memotong salah satu jari wanita itu menggunakan pisau. Kejadian itu pun seketika membuat semua orang lari keluar, sementara Edgar kemudian memasukkan jari wanita itu ke dalam sebuah tisu. Penjaga keamanan kemudian meminta Edgar untuk mengangkat tangan. Namun, ketika dia tidak mematuhi arahan sang petugas, Edgar pun ditembak di tempat. Dengan kekuatan terakhirnya, Edgar lalu mencoba mengambil ponselnya, namun tidak berhasil. Kemudian di tempat lain, seorang pria yang bernama Elliot terlihat sedang bahagia karena dia dan tunangannya yang bernama Shelby sedang menantikan kelahiran bayi mereka dalam waktu dekat. Walaupun hamil di luar nikah, namun Elliot berjanji kepada tunangannya bahwa mereka akan segera menikah. Di saat momen-momen membahagiakan itu, Elliot kemudian malah mendapat berita buruk. Dia diberitahu atasannya bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya. Menurut atasannya, Elliot kurang cocok untuk bekerja sebagai seorang marketing. Setelah itu, Elliot pun kembali ke rumah, dan bertemu dengan adik laki-lakinya yang mengalami gangguan mental, Michael. Di sini diketahui bahwa Michael adalah tanggung jawab terbesar Elliot, karena seluruh biaya pengobatan Michael ditanggung sepenuhnya oleh Elliot setiap bulan. Tapi kini, setelah dia menganggur, Michael berisiko akan dikirim ke rumah sakit jiwa, tempat yang selama ini Michael takuti. Setelah pertemuan tersebut, Elliot kemudian menemui ayahnya yang bernama Samson untuk meminta bantuan dana. Namun, dia mengetahui bahwa Samson telah kehilangan seluruh dana pensiunnya. Dan kini, ayahnya pun harus pindah rumah dengan sisa-sisa dana yang ada. Di malam harinya, Elliot kemudian diganggu oleh seekor lalat ketika sedang berkendara. Dia kemudian mendapat telepon misterius yang mengatakan bahwa dia telah terpilih untuk mengikuti acara permainan unik dengan hadiah uang dalam jumlah yang sangat besar. Pada awalnya, Elliot mengira jika orang tersebut adalah seorang penipu. Tapi, ketika dia berniat untuk mematikan teleponnya, penelepon itu kemudian menceritakan seluruh sejarah dan silsilah keluarga besarnya. Tampaknya sang penelepon itu sangat mengetahui semua hal penting yang terjadi dalam kehidupan Elliot, termasuk detail tentang kecelakaan mobil fatal yang dialami ibunya. Sebelum mengakhirinya, orang itu juga mengetahui tentang lalat yang baru saja mengganggu perjalanannya. Di sini, Elliot pun tidak bisa berkata-kata lagi. Pria tersebut juga melanjutkan bahwa jika dia melenyapkan lalat tersebut, maka $1.000 akan segera dikirimkan ke rekening banknya. Tanpa berpikir panjang, Elliot pun langsung melakukannya. Beberapa detik kemudian, notifikasi pun memberitahukan bahwa rekening banknya telah diisi saldo sebesar $1.000. Melihat hal itu, dia pun kemudian keluar dari mobilnya untuk memeriksa apakah ada orang yang sedang memata-matainya. Setelah melihat sekeliling, dia kemudian menyadari bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun, jika itu benar, tidak ada cara untuk menjelaskan dari mana uang di rekening banknya itu berasal. Orang tersebut pun lalu mengatakan bahwa tantangan selanjutnya adalah menelan lalat tersebut dengan bayaran sebesar $3.600. Elliot pun segera masuk ke dalam mobil dan bergegas kembali ke rumah. Dia kemudian memeriksa komputernya dan melihat bahwa uang $1.000 itu masih ada di rekeningnya. Elliot memang sedang membutuhkan sejumlah uang. Dia kemudian ingin memeriksa apakah orang si pemberi tantangan itu nyata atau tidak. Oleh karena itu, dengan perasaan terpaksa, dia pun akhirnya memakan lalat tersebut. Elliot kemudian kembali mendapat panggilan telepon dari seseorang yang langsung memberi selamat kepadanya karena telah menyelesaikan tugas kedua. Uang tersebut pun akhirnya segera ditransfer ke rekening banknya.
Merasa bingung dengan semua ini, Elliot kemudian bertanya-tanya, apakah dia sedang diawasi oleh seseorang? Namun, suara dari panggilan itu menjawab bahwa Elliot masih bisa menutupi kembali privasinya, jika memang dia menginginkannya. Tetapi itu berarti, dia akan didiskualifikasi dari permainan tersebut. Setelah itu, Elliot lalu diberi pengarahan tentang aturan mainnya. Elliot harus menyelesaikan sebanyak 13 tantangan, yang masing-masing tantangannya akan menghasilkan imbalan yang lebih besar. Tapi jika dia gagal menyelesaikan salah satu dari 13 tantangan tersebut, atau malah membocorkan tantangan tersebut kepada orang lain, maka dia akan kehilangan seluruh uangnya, termasuk uang yang telah dikirimkan sebelumnya. Karena Elliot sudah menyelesaikan 2 tantangan, kini, Elliot hanya punya 11 tantangan lagi. Kemudian keesokan harinya, dia terlihat sedang berada di taman bersama Shelby dan orang tuanya. Elliot pun dengan tidak sabar menunggu telepon untuk misi berikutnya. Dan beberapa menit kemudian, dia diberitahu bahwa tantangan ketiga kini akan dibayar sebesar $5.000. Tantangan ketiganya, yaitu harus membuat seorang anak kecil menangis. Dia pun dengan segera mencari anak kecil secara acak di taman tersebut. Tak lama setelahnya, seorang anak kecil pun berlari ke arahnya. Hal itu pun jelas merupakan sebuah kesempatan yang tepat. Elliot kemudian berkata kepada anak itu bahwa orang tuanya akan segera bercerai dan lalu akan mengirimnya ke panti asuhan. Your mommy doesn't love you. They don't want to let you know, but the man from the orphanage is coming. Yes, it is. That's what they're talking about right now. Mendengar perkataan itu, anak tersebut pun seketika langsung menangis. Setelahnya, Elliot pun langsung menerima uang tunai sebanyak $5.000. Dia pun segera masuk ke dalam mobil bersama Shelby untuk melarikan diri. Saat orang tua anak itu pun kemudian sambil memaki mereka berdua. Setelah itu, Elliot dan Shelby pun pergi ke gereja untuk menjemput ayah Elliot. Di sana, dia kembali mendapatkan telepon dan diberitahu bahwa untuk tantangan keempat, dia harus membakar patung Natal yang dibuat oleh anak-anak tunanetra. Saat tidak ada yang melihat, Elliot kemudian membawa patung itu keluar gedung dan langsung membakarnya. Tapi, apinya pun secara tidak sengaja langsung menyebar ke seluruh bangunan gereja, sampai akhirnya kebakaran itu pun tidak bisa dia kendalikan. Elliot pun kembali melarikan diri bersama keluarganya setelah membunyikan alarm darurat. Beberapa saat kemudian, uang $10.000 pun telah dikreditkan ke dalam rekening banknya. Tak lama setelah itu, dia lagi-lagi menerima tantangan berikutnya, yaitu dia diminta untuk mengikuti seorang tunawisma di pinggir jalan. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi, di mana orang tua anak kecil sebelumnya datang untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya. Namun pada saat yang sama, tunawisma yang Elliot ikuti juga tiba di sana. Seorang detektif polisi yang bernama Chilcott kemudian diberitahu bahwa seseorang telah mencuri pakaian dan barang milik tunawisma itu. Kemudian, saat sketsa penjahat tersebut dibuat, kepolisian pun langsung mengetahui bahwa orang yang telah mencuri pakaian, membakar gereja, dan yang membuat seorang anak kecil menangis adalah orang yang sama. Elliot sekarang telah memasuki tantangan ke-6. Dia pun langsung diminta untuk membawa keluar seorang pria dari sebuah apartemen untuk mengajaknya minum kopi. Setelah mendengar tantangan itu, Elliot pun merasa bahwa tantangannya terlalu mudah. Namun, dia pun segera menyadari tantangannya, di mana orang yang dibawanya keluar itu telah tergeletak tak bernyawa di dalam bak mandi. Karena tidak ada jalan keluar, dia pun kemudian menyemprotkan pengharum ruangan ke seluruh bagian tubuh orang tersebut untuk menyembunyikan baunya. Dia kemudian mendandaninya, dan langsung membawanya dengan cara diseret ke restoran terdekat. Setelah itu, seorang pelayan pun datang untuk menanyakan pesanannya. Pelayan itu terlihat tidak terlalu memikirkan orang yang telah meninggal tersebut, karena wajahnya tertutup oleh sebuah topi. Di sini, Elliot diberi tenggat waktu untuk menyelesaikan misinya, sehingga pelayan yang lamban itu pun sangat membuatnya resah. Saat itu, sekelompok polisi terlihat memasuki restoran untuk makan siang. Ketika kopinya belum juga tiba hingga detik-detik terakhirnya, Elliot pun langsung mengambil gelas kopi milik salah satu dari polisi tersebut. Tantangannya pun telah selesai, namun, dia pun harus menghadapi masalah dengan sekelompok polisi tersebut. Para polisi itu pun langsung mengkonfrontasi Elliot, tapi saat Elliot mengetahui bahwa polisi itu sedang minum-minum di saat bertugas, dia pun berencana untuk melaporkan hal itu ke atasan para polisi tersebut. Setelah ancaman itu, Elliot pun berhasil melarikan diri.
Setelah itu, dia kemudian mendapat telepon lagi. Si penelepon itu mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan keahliannya. Oleh karena itu, dia pun langsung melompat ke tantangan ke-8. Namun di sini, kebahagiaan Elliot tidak bertahan lama. Ketika dia diberitahu bahwa dia telah meninggalkan kartu namanya di restoran sebelumnya. Maka dari itu, para polisi itu pun pasti akan segera menemukannya kembali. Tetapi jika dia menyelesaikan semua tantangannya, si penelepon pun berjanji akan membantunya keluar dari kejaran polisi. Kini, satu-satunya cara agar Elliot bisa hidup bebas adalah dengan menyelesaikan semua tantangannya. Setelah itu, sebuah mobil van pun langsung menjemput Elliot dan membawanya ke suatu tempat untuk misi berikutnya. Sin kemudian kembali ke restoran. Para polisi itu pun kini telah menemukan tubuh pria tersebut dan mulai melakukan penyelidikan. Detektif Chilcott lalu melihat pria asing sedang berbicara dengan pelayan restoran. Pelayan tersebut lalu mengatakan bahwa pria itu baru saja bertanya tentang Elliot. Said he was a reporter. What was he asking you? Said anything about other things that got my... He gave you something? Detektif Chilcott pun tanpa berlama-lama langsung mengikuti pria tersebut sampai ke dalam sebuah kontainer. Dia kemudian langsung mengetahui bahwa pria itu sedang mencari informasi tentang sebuah permainan yang sedang dimainkan oleh Elliot untuk mendapatkan uang. If you get this guy in, do not hesitate. Blow his brains out. Dia kemudian memberitahukan kepada detektif tentang kapan dan di mana permainan itu dimulai, dan apa yang terjadi pada orang-orang yang telah memainkannya. Namun, tidak ada informasi tentang siapa pelaku di balik semua permainan ini. Sementara itu, Elliot kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Di sana, dia kemudian bertemu dengan pembulinya semasa dia bersekolah dulu, John. Hello? Hi. You didn't go to Holmes, did you? Yeah, I did. I'm Elliot Brindle. I'm John Witter. Ternyata, tantangan berikutnya adalah harus memotong lengan John. What's going on here? Is worth $100,000. Amputate his right arm. No. No way. You want your arm cut off? Yes. Let's just get on with it. I'm paying you. Tapi di sini, Elliot tidak perlu melakukannya, karena John dengan sukarela akan melakukannya demi uang yang sama. Saat Elliot merasa ragu dengan ucapan tersebut, John pun langsung mengingatkannya tentang semua perundungannya yang telah Elliot alami semasa sekolah. Tanpa berlama-lama, John pun langsung melakukan tugasnya sendiri. Setelah memotongnya, Elliot kemudian langsung mengantarkan John ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, Elliot pun menerima $250.000 untuk misi tersebut. Beberapa hari kemudian, Elliot pun menghadiri pesta pranikahnya dengan Shelby. Tantangan berikutnya adalah harus menghancurkan pesta di depan semua orang dan buang air kecil di salah satu dekorasi bunga. Challenge 10 of $13 million. Destroy the wedding hall. At least 75% of all crystal objects in the hall. At least one of the wonderful flowers. Tapi di saat itu, beberapa polisi pun tiba di sana untuk mencari adiknya Michael karena dia dituduh telah melakukan pelecehan seksual di tempat umum. Elliot pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Michael agar mengalihkan perhatian polisi dengan mengacaukan acara tersebut. Elliot pun langsung merusak semua peralatan makan dan mengencingi dekorasi bunga. Dengan cara ini, Shelby berpikir bahwa Elliot melakukan semua itu hanya demi membantu adiknya. Padahal kenyataannya, dia melakukan hal tersebut hanya untuk tantangan yang sedang dijalaninya. Elliot pun berhasil melarikan diri dari para polisi. Tetapi tak lama kemudian, Elliot pun diberitahu bahwa tantangan berikutnya adalah harus menyerahkan diri kepada para polisi. Now challenge 11 of 13 and surrender to the security guard. So says the Golden Toad. What am I supposed to do? Is this a punishment? Meskipun begitu, Elliot pun dengan secara terpaksa kembali ke acara tersebut sambil menyerahkan dirinya. Dia kemudian diinterogasi tentang semua hal yang telah dia lakukan beberapa hari belakangan ini. Ketika Elliot dituduh melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan, ketika itu jugalah dia mengetahui bahwa ada orang lain yang juga ikut melakukan permainan tersebut. That old woman down that flight of stairs. She didn't burn down the Hindu shrine either. I didn't do this. I didn't do any. Kemudian di saat tidak ada orang yang melihat, Elliot lalu mematahkan bagian bawah kursinya dan menggunakannya sebagai senjata untuk menyandera polisi tersebut. Akhirnya, dia pun melompat dari jendela atas dan mendarat di sebuah tempat sampah. Pada saat itu, Elliot kehilangan ponselnya. Dia pun lalu menyadari bahwa kini dia tidak bisa lagi menerima telepon untuk tantangan berikutnya.
Namun setelahnya, dia kemudian melihat seorang wanita tunawisma di jalanan. Dia langsung berasumsi bahwa wanita itu telah dikirim oleh si pemberi tantangan. Dan ternyata memang benar. Keduanya pun langsung duduk di sebuah tempat, sambil membicarakan misi selanjutnya. Di tempat lain, Detektif Chilcott kemudian menemui seorang ahli teori konspirasi. Dia bernama Vogler. Di sini diketahui, ternyata istrinya pernah terlibat dalam permainan tersebut beberapa tahun yang lalu. Istrinya kemudian meninggal pada saat memainkannya. Sejak saat itu, Vogler pun berusaha untuk mencari tahu dalang dibalik semua permainan ini. Kembali ke tempat Elliot, untuk misi berikutnya, wanita tersebut kemudian memintanya untuk membentangkan sebuah kabel di tengah jalan raya. Elliot pun langsung melakukannya. Namun, dia pun segera sadar bahwa kabel yang membentang di jalan itu akan dilewati oleh sekelompok pria bermotor. Jika kabelnya tetap membentang, tragedi mengerikan pun sudah terbayang di dalam pikirannya. Elliot pun dengan cepat mencopot bentangan kabel tersebut, karena merasa bahwa dia tidak ingin menghilangkan nyawa demi tantangan tersebut. Namun, orang kedua yang juga memainkan permainan itu, telah mengikatkan tali lain di seberang jalan, dan secara brutal langsung menghabisi nyawa semua pengendara motor tersebut. Melihat kengerian tragedi tersebut, Elliot pun menolak untuk melanjutkan permainan aneh itu. Dia pun kemudian berlari untuk mengejar pemain kedua tersebut. Setelah itu, pemain kedua itu pun kemudian masuk ke dalam sebuah mobil van. Tak mau kehilangan jejak, Elliot pun terus membuntutinya dari belakang. Penyuruhnya pun lalu menelepon Elliot melalui telepon yang telah dia curi dari korban pengendara motor sebelumnya, untuk memberitahu Elliot tentang misi ke-13, yang sekaligus itu adalah misi terakhirnya. Orang itu mengatakan bahwa misi terakhir adalah misi yang sama yang harus dilakukan oleh semua pemain. Misi itu ternyata, para pemain harus menghilangkan nyawa salah satu anggota keluarganya. Mendengar hal itu, Elliot pun jelas menolak. Tapi yang mengejutkan, Elliot kemudian melihat mobil van itu telah terparkir di depan gedung apartemennya. Ketika dia masuk, dia kemudian melihat ayahnya yang sedang berada di ruang tamu. Sementara Michael sedang berada di kamar mandi. Dia pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa ternyata pemain kedua itu tidak lain adalah adiknya sendiri. What's in the bag, Michael? Michael, what's challenge 13? What's challenge 13? To kill a family member. So you can win? I wanna win. Setelah mengetahui rahasia di antara mereka, Michael masih ingin melanjutkan permainannya, dan siap menghilangkan nyawa ayahnya sendiri, demi memenangkan permainan tersebut. Tapi yang membuat mereka terkejut, ternyata di sini, sang ayah mengaku, bahwa dia juga pernah memainkan permainan tersebut beberapa tahun yang lalu. Ayah mereka pun menang, setelah berhasil menghilangkan nyawa ibu mereka. Mendengar pengakuan ayahnya, kakak beradik itu pun tidak bisa berkata-kata lagi. Elliot kemudian bersiap untuk menikam ayahnya menggunakan pisau. Tapi sebelum dia melakukannya, ayahnya pun terlebih dulu menghilangkan nyawanya sendiri, agar kedua anaknya itu tidak ada yang memenangkan permainan tersebut. Merasa sudah terlanjur hancur, Elliot pun berniat untuk mengakhiri segalanya. Tapi, Michael kemudian mengarahkan senjatanya ke arah Elliot. Michael masih berambisi untuk memenangkan hadiah tersebut. Saat mencoba untuk membuatnya mengerti, Elliot secara tidak sengaja menembakkan pistolnya ke arah Michael. Meski begitu, sang adik tidak menyerah. Dia kemudian terus berusaha untuk menikam Elliot. Tapi pada saat itu, ajalnya pun lebih dulu menjemputnya. Elliot akhirnya menyelesaikan ke-13 tantangan tersebut. Setelah kejadian itu, dia kemudian tertatih-tatih meninggalkan rumahnya, sambil diawasi oleh Detektif Chilcott. Dan ternyata, di sini kita mengetahui bahwa Detektif Chilcott juga terlibat di dalam permainan tersebut. Detektif Chilcott telah menghabisi Vogler, karena Detektif Chilcott merasa bahwa Vogler adalah satu-satunya orang yang mungkin saja akan membongkar siapa dalang di balik semua kejahatan ini. Kemudian, Detektif Chilcott masuk ke dalam rumah untuk membakar tubuh Michael dan ayahnya agar menghilangkan semua bukti. Tapi sebelum dia sempat melakukannya, Elliot pun tiba di sana dan menembaknya di tempat. Di adegan terakhir, dia kemudian menelepon Shelby, sambil memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Tapi di sini, Shelby memberitahu Elliot tentang panggilan telepon yang dia terima pagi tadi. Orang yang menelepon itu lalu menyuruh Shelby untuk memakan lalat. Mendengar hal itu, Elliot pun terdiam kaget. Namun Shelby mengatakan bahwa dia menolak tawaran tersebut.